warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Jamaah salat Zuhur Masjid Darul yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan oleh Allah kesempatan, kesehatan dan juga keimanan sehingga kita dapat berkumpul di majelis ilmu yang mulia ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, para sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Amin. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini insya Allah kajian akan dibawakan oleh Ustaz Mahfud Al-Ghazali Al-Hafidh SPDI, dan kita akan memulai kajian sampai pukul 12.50 dan dilanjutkan dengan soal jawab. Kepada Ustaz dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu Muhammadan ila kaffatin nas wa anzala ma'ahul kitab min farriqatihi bainal haqqi wal batil wa bainal ma'rufi wal munkar وهدانا إلى صراطه المستقيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم القيامة. Amma ba'd, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fattahu 'alim ya fattahu 'alim ya fattahu 'alim. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam nikmatnya kepada kita semua, sehingga dengan semua nikmat itu kita sama-sama bisa berkumpul di majelis ini, di tempat yang mulia ini, dalam rangka menunaikan kewajiban kita, yakni sholat zuhur. Dan alhamdulillah kita telah melaksanakan secara berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya serta menerima seluruh amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam sejahtera semoga tetap tercurah limpah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada seluruh keluarganya dan para sahabatnya, para pengikutnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya yang memang tidak bosan-bosan terus-menerus bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik di dalam sholat kita maupun di luar sholat kita, pagi, siang, sore, dan malam, kita tidak pernah bosan untuk bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW sebagai salah satu bukti cinta kita kepada beliau, terima kasih kita kepada beliau, dan mudah-mudahan dengan solawat yang kita panjatkan, Nabi SAW pun mencintai kita, dan di yaumil akhir nanti mudah-mudahan beliau memberikan syafaatnya kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini tepat hari ke-26 Ramadan. Alhamdulillah kita sudah menjelang finish ya. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana biasanya makin akhir
makin ada kemajuan. Ya, baik di masjid maupun di tempat kajian-kajian ilmu biasanya makin maju. Karena memang menjelang final, bahkan yang juara ketika dalam sebuah kompetisi, ya tidak mungkin semua peserta semua juara. Karena memang semua akan diuji oleh waktu. Siapa yang paling bertahan lama, dialah yang akan mendapatkan kesuksesan. Oleh karena itu, kita kan sudah sama-sama hafal bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah yang memang membahas tentang puasa, yang memang ayat ini pasti sudah kita hafal bersama. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita kan diwajibkan untuk berpuasa, tujuannya cuma satu di ujungnya, yaitu la'allakum tattaqun. Takwa. Takwa. Bukankah takwa itu adalah titel gelar yang Allah berikan kepada hamba Allah yang memang paling mulia? Sebagaimana firman Allah dalam ayat yang lain, Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara hamba-hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala, adalah bukan siapa yang berbicara di depan, ataupun bukan siapa yang mendengar, bukan siapa yang kaya atau yang miskin, bukan siapa yang tua atau yang muda, tapi siapa di antara kita yang paling pandai, paling tekun mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sudah tahu makna takwa itu adalah menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Di dalam surat ini Allah memerintahkan kita berpuasa, khusus berpuasa di bulan Ramadan. Oleh karena itu, para jamaah sekalian, kita patut bersyukur karena sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan, masih memberikan kita rezeki untuk bisa melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan dengan puasa yang telah kita lakukan sampai 26 hari ini, yang niatnya sampai akhir ya, mudah-mudahan kita sampai semua Minnatul Alamin. Mudah-mudahan dengan ibadah yang kita lakukan itu Allah Subhanahu wa taala memberikan titel gelar ketakwaan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bukankah dengan takwa itu Allah akan memberikan ampunannya kepada kita? Bukankah dengan takwa itu Allah akan memberikan jalan keluar? Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja." Kalau banyak urusan, para hadirin sekalian, Bapak Ibu ada, Ibu-ibu di sana ada? Oh ada ya? Ada kayaknya dari bayangan ada. Bapak Ibu kalau banyak masalah, kata Allah, jangan pusing-pusing, takwa saja kepada aku. Lakukan apa yang harus kamu lakukan, tinggalkan yang memang yang aku larang, kata Allah Subhanahu wa taala. Mudah sekali. Kita tidak perlu lari kemana-mana. Jangan dulu lari ke teman sekantor. Jangan dulu lari kemana? Psikolog. Jangan dulu lari kemana? Dukun. Apa? Banyak yang lari dukun. Jangan. Justru yang pertama kita lakukan adalah lapor kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah dengan ketakwaan itu juga Allah akan cukupkan segala kebutuhan kita dengan takwa? Tapi memang ketakwaan itu ya bukanlah jalan yang mudah. Makanya kan setiap sholat kurang lebih 17 kali kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita minta? Dalam sholat intinya apa? Ihdinas siratal mustaqim. Itu kan inti sholat kan? Ihdinas siratal mustaqim. Kita minta kepada Allah, ya Allah, berikanlah aku jalan yang lurus. Sedangkan jalan yang lurus itu jalannya siapa? Alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin. Jalan yang lurus itu jalannya para nabi. Jalannya para, saya tanya kepada Bapak Ibu, ada enggak jalan para nabi yang enak-enak? Ada enggak? Tidak ada yang enak jalan para nabi. Semuanya penuh dengan ujian, dan itu kita minta. Ketika kita dikasih ujian, kita ngeluh. Kata Allah, kamu minta tiap hari sehari 17 kali Al-Fatihah kita baca dalam sholat. Ketika Allah uji, kita ngeluh. Padahal itu yang kita minta. Kemudian siapa lagi? Wasiddiqin, orang-orang yang berjuang dalam kebenaran. Orang-orang yang berjuang dalam kebenaran. So, betapa susahnya berdiri di atas kebenaran.
di mana zaman sekarang adalah zaman-zaman yang memang orang mudah memanipulasi. Ya kan? Apa yang ada di zahirnya itu berbeda dengan apa yang di dalamnya. Orang tuh kata Kiai Haji Zainuddin MZ zaman sekarang tuh, ya tahu Kiai Haji Zainuddin MZ, pinter-pinter membikin bungkusan, pinter membuat iklan. So, kenapa Bapak Ibu beli Indomie? Di gambarnya mah itu ada mie-nya, telur, ayam, bawang goreng dan lain sebagainya. Tapi apa yang kita dapatkan ketika kita buka apa yang ada dalam isinya? Mie aja udah. Betul nggak? Betul nggak? Oleh karena itu Allah Subhanahu Wa Taala adalah zat yang memang tidak penting melihat zahir seseorang. Yang Allah lihat itu apa yang ada di dalam hati kita itu. Ya, betul nggak? Kemudian siapa lagi? Wasuhada, orang-orang yang berjihad, yang berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Emang berjuang di jalan Allah mudah? Tidak. Kita harus siap semuanya. Harta, waktu, tenaga, bahkan nyawa harus kita siap korbankan untuk Allah Subhanahu Wasolihin dengan orang-orang soleh. Jalan itulah jalan para nabi, orang yang berjuang di atas kebenaran, orang-orang yang memang berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, orang-orang yang memang soleh. Itulah yang kita minta setiap hari selama 17 kali. Kemudian Allah jawab doa kita dengan memberikan kita ujian. Lantas kita mengeluh, dan mengeluhnya bukan kepada Allah, mengeluhnya kepada teman sekarang. Dia rezeki baru juga diterima, udah bilang dari. Ya, kapotong iya, kapotong itu. Dia di kantornya ayat teman lu bawa yang ayo, waduh, ayo ngobrol. Dia kan di jalan, ya Allah, baru juga ikut kajian ke masjid, baru ikut kajian sekali, pulang dari kajian sudah hilang. Ada yang gitu? Kan itu semua ujian dari Allah, dan kita yang minta. Bukankah dengan ujian itu kita bisa naik kelas? Betul kan? Orang kan kalau mau naik kelas jadi diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ciri Allah sayang kepada kita, ya Allah tidak berhenti memberikan kita ujian. Dan ujian itu memang ada dua, ada yang sifatnya senang, ada yang sifatnya susah. Dan biasanya Bapak Ibu sekalian, ketika ujian itu susah, kita bisa melewatinya. Tapi ketika ujian itu nikmat, kok enak, terkadang kita tidak yakin, tidak sadar bahwa itu adalah ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kalau diuji dengan kesulitan, udah bersyukur, peluang sukses itu udah bisa, ya besar. Tapi kalau Bapak Ibu selama ini tidak pernah diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak pernah sakit, semua urusan lancar, wah, uang banyak, mobil mewah, tanah lega, rumah gedor, istri cantik, wah luar biasa, anak soleh-soleha, sholat gak pernah, ya kan? Zakat terpaksa, puasa parah. Kira-kira itu nikmat atau enggak? Bukan, itu pasti ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang seperti itu Allah akan biarkan sampai tersesat. Naudzubillah. Makanya supaya kita mendapatkan kesuksesan di bulan Ramadan ini, ya kan? Yaitu orang-orang yang bertakwa. Kadang kita berpikir bahwa wah, sukses itu kayaknya susah. Dr. Salim Assegaf Al-Jufri, beliau pernah berkata dalam sebuah seminarnya, sukses adalah sebuah kepastian, kata beliau. Sebagaimana kalau ini HP nih saya jatuhkan, pasti jatuh. Kalau saya jatuhkan sekali, dia pasti jatuh. Saya jatuhkan 10 kali, pasti jatuh. Saya jatuhkan 1.000.000 kali pun, dia pasti jatuh. Karena jatuhnya adalah kepastian. Dan jatuhnya adalah kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Kecuali Allah menghendaki. Lantas bagaimana sih supaya kita bisa sukses? Ya rumusnya cuma 2. Sebagaimana kita melepaskan, menjatuhkan HP ini. Yang pertama, kita mesti bergerak, melepaskan tuh HP supaya dia jatuh. Tidak ada orang di dunia ini yang sukses hasil diam saja, nggak ada. Kita mesti bergerak. Tidak ada yang sukses di rumah, cici. Untuk ketemu di rumah cici. Ada yang orang dari rumah sukses karena ininya dia tidak berhenti. Apa ini? Apa nih? Jarinya dia terus, dia kan bergerak terus, otaknya bergerak dari rumah. Ada yang dari rumah tidak bisa diam, terus saja iklan, live apa tuh? TikTok, jualan. Live apa lagi? IG, jualan. Dia bisa sukses, tapi memang tidak berdiam diri, tidak berdiam diri.
kita lakukan setelah kita bergerak melepaskannya HP ini? Yang kedua, kita tunggu HP ini sampai dia jatuh. Tidak mungkin ada trik hilang bim salam abrakadabra. Tidak mungkin. Butuh waktu supaya HP ini jatuh ke bawah. Begitupun dengan kesuksesan. Tidak ada orang yang sukses hasil instan. Orang yang instan, dia hancur, dia makan instan. Ya kan? So, masak mie instan, cepat atau lambat? Cepat. Nanti laparnya cepat lagi. Ya kan? Berbeda dengan kita. Ya kan, masak nasi belum cuci dulu berasnya, belum masak dulu airnya, ditunggu dulu segala macam. Tapi nanti hasil itu tidak akan mengecewakan. Sebagaimana apa yang telah kita usahakan. Seperti itu. Betul nggak? Betul nggak? Makanya dalam Al-Quran surah Al-Jumu'ah Allah Subhanahu wa taala memberikan satu rumus penting. Ya, satu rumus penting supaya kita termasuk golongan orang-orang yang sukses, yang beruntung. Bukankah kita ketika hidup di dunia apapun yang kita lakukan kita pengen betul nggak? Tidak hanya keuntungan di dunia, kita pengen keuntungan itu terasa sampai akhirat. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Jumu'ah? Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardh wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Supaya kita beruntung, menjadi orang-orang yang tuflih, yang beruntung, berhasil, sukses, ya. Pertama rumusnya adalah fa idza qudiyatis shalah. Salat, Bapak Ibu. Salat. Dosa edisi ambil masalah kene dosa. Salat. Dengan salat itu kita sudah mengurangi dosa kita. Dengan salat itu. Jangan malu masih banyak dosa, saya berlumuran dosa, Ustaz itu. Salat. Dengan salat itu kita sedang mengurangi dosa kita. Kan gitu. Betul nggak? Salat. Nah, apalagi di musim Ramadan, biasanya suka banyak acara bukber. Tahu bukber, Bapak Ibu? Tahu bukber? Antara ibu-ibu yang TK, teman-teman yang bapak-bapak yang dulu SMA, belum yang teman kuliah, belum yang di kantor, belum yang di RT RW, belum yang di Gakanu. Bukber hampir setiap hari. Kira-kira dosa apa yang paling sering dilakukan orang ketika bukber? Dia kelewat sholat maghribnya. Betul nggak? Betul nggak? Tanpa dia sadar dia sholat begitu, dia lewat begitu saja sholat maghribnya. Betul kata Imam Al-Ghazali, hal yang paling mudah dilakukan adalah meninggalkan sholat. Lantas bagaimana itu hukum puasanya ketika dia tidak sholat? Para ulama menyatakan dua. Yang pertama, sholat puasanya tidak sah, batal. Karena orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, dia bisa dihukumi kafir seketika. Bukankah yang membedakan kita dengan orang-orang kafir tidak sholat? Ya, betul. Bapak Ibu, hati-hati nubukber. Jangan sampai tidak sholat maghrib. Makanya titip yang punya anak, yang masih SMP, SMA atau kuliah, yang memang sering mengadakan bukber, titip. Nah, jangan sampai kau tinggalkan sholat maghrib. Nggak apa-apa Isya nanti diakhirkan, yang penting sholat. Yang utama di awal waktu berjamaah di masjid, ya kan utama. Tapi kan jangan sampai meninggalkan sholat. Tuh, percuma. Ya, percuma. Tidak terima puasa kita. Yang kedua kata ulama, ya puasa dengan sholat adalah dua hal yang berbeda, dua ibadah yang berbeda. Selama kita tidak meninggalkan sholat yang memang bukan karena kita yakin, kenapa tidak sholat maghrib? Kalau sholat maghrib nggak wajib. Nah, bukan seperti itu. Kalau itu ya jelas dia langsung keluar dari agama Islam. Karena cuma memang tidak waktunya tidak keburu lah, atau lupa lah, atau kapok lah dan sebagainya. Dia tak yakin sholat maghrib itu tetap wajib. Dia tetap mendapatkan dosa yang sangat besar karena telah meninggalkan sholat maghrib. Tapi puasanya sah, insya Allah. Tapi kan kita ambil jalan aman. Sekarang lagi kan. Apalagi Bapak Ibu kan sholat udah puluhan tahun, udah pada pintar sholatnya kan pada cepat kan? Betul nggak? Betul kan? Sholat 20 tahun, 30 tahun Bapak masih lama aja sholat. Ya kan kita kan biasanya hal yang sering kita lakukan makin lama akan makin cepat kita selesaikan. Begitupun dengan sholat. Tapi yakinlah di sini ya. Masalah sholat itu bukan cepat atau lambat. Yang penting khusyuk. Yang penting apa? Khusyuk. Sedangkan khusyuk itu
minimal ya standar khusyuk itu adalah selama kita sholat kita ingat kita lagi sholat. Yang paling utama ketika khusyuk itu adalah alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Ya, kita yakin kita sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala dan pasti kita akan kembali kepada Allah. Itu tingkat khusyuk yang paling utama. Khusyuk tingkat dewa, bagaimana para sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu dicabut panahnya lagi sholat tidak berasa, tuh khusyuk tingkat dewa. Kalau kita lagi sholat air romantis dipukul-pukulin, betul nggak? Dipukul. Bahkan kalau imamnya lama, sholat imamnya lama, apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan? Mengomentari imam. Imam sholat tidak lihat imam. Ya, betul nggak? Lagi sholat tuh kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, kita menggibahkan imam. Kita gibahkan. Suara gila, suara buku, asal tuh pokoknya yang musuh tahu. Lagi sholat tuh kita menggibahkan imam. Betul nggak? Udah beres menggibahkan imam, apa yang kita lakukan berikutnya? Membaca tulisan apa yang ada depan kita. Maka kalau sholat hindari pakaian yang ada tulisan, apalagi pakaian versi. Sholat pakai kaos versi. Yang di belakang ya kan lagi sholat tuh. Apalagi sejadahnya tuh jangan sampai pakai Quran. Apa kan kalau sebelum Idul Fitri nanti Lebaran tuh kan di lapang biasanya orang tuh kan panitia menyiapkan apa? Quran tuh sebagai alasnya. Apa yang kita lakukan? Kita baca tuh Quran tuh lagi ada novelnya kita baca. Saking khusyuknya kita baca Quran tuh ada bersambung di halaman berikutnya kita ambil lagi. Kita lipat tuh Quran. Alhamdulillah. Tuh khusyuk. Iya, minimal kita ingat kita lagi sholat. Maka kalau jadi imam, misalnya bapak atau pengurus masjid ini akan ya harus bijaksana. Dalam sejarah Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak pernah memprotes bacaan yang pendek. Rasul tuh nggak pernah memprotes bacaan yang pendek. Bacaan yang panjang pernah diprotes Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Maka kalau lagi sholat kan imam tuh harus duduk belakang. Apain? Lihat pasukan. Ya kan? Kalau pasukan masa nunggu dasar rambut nate misalnya, jangan panjang-panjang. Bijaksana yang minimal. Tuh, hati-hati. Ketika imam panjang bacaannya, apakah makmum membatalkan? Makmum membatalkan ke sholat? Tidak, makmum tuh dia soleh, dia akan ikut sampai akhir. Tapi apa yang ada dalam hatinya? Besok-besok mau dipilih deh, kan imam kita. Pokoknya masih kita, tanya lagi imam sama, mau kita mau hadir deh. Gitu, ya kan? Betul. Jangan sampai orang yang telah melakukan ibadah, terutama sholat, ibadah yang paling mulia, ibadah yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala, dia menyesal atas amal ibadah yang barusan dia lakukan. Orang tuh kalau dia sholat, harusnya dia senang. Alhamdulillah ya Allah, saya barusan bisa menghadapmu, saya barusan bisa mengabdi kepadamu. Jangan sampai kita sholat tarawih, sholat tarawih, bukannya alhamdulillah, harusnya dia bersyukur telah melaksanakan sholat tarawih. Tapi karena imannya kurang bijaksana, akhirnya dia menyesali ibadah soleh yang barusan dia lakukan. Jangan sampai. Harusnya ibadah itu happy, Bapak Ibu, ya happy harusnya, gitu ya. Kemudian yang kedua, faidza qudiyatis shalah fantashiru fil ard. Kita carilah karunia Allah Subhanahu wa taala. Cari kalau di sini cari rezeki yang halal. Pastikan kalau masuk jam 7 masuknya. Pulang jam 3 pulangnya, ya kan? Lebih baik dilebihkan daripada dikurangi. Ya lebih itu kita bisa sedekahkan daripada kurang. Naudzubillah, 1 detik, 2 detik waktu yang harus kita korbankan itu bisa mempengaruhi rezeki yang kita terima. Naudzubillah. Jadi korupsi itu, Bapak Ibu, bukan hanya sekedar uang, tapi waktu pun bisa kita korupsi. Naudzubillah. Ya, naudzubillah. Kemudian apa lagi? Wadkurullaha katsira. Syarat yang ketiga supaya kita beruntung adalah wadkurullaha katsira. Kita ingat Allah banyak-banyak. Ingat Allah banyak-banyak. Bangun tidur kita ucapkan alhamdulillah. Ya kan? Mau tidur kita ucapkan bismillah, bismika Allahumma. Mau makan, beres makan, berangkat dari rumah, pulang dari kantor, kita
Kita jangan bosan-bosan untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Harus yakin kita bisa sampai di detik ini itu karena karunia Allah, bukan karena usaha kita sendiri. Ya kan? Sombong Bapak Ibu sekalian yang merasa sampai di titik ini karena kemampuan sendiri, karena usaha sendiri, karena keilmuan sendiri, karena kekuatan sendiri, kita sangat sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kesehatan, kemampuan, ilmu dan lain sebagainya semuanya karunia Allah? Oleh karena apa yang kita dapatkan sampai detik ini sudah selayaknya kita pertama kali yang kita ucapkan adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. La'allakum tuflihun. Kalau kita sudah sholat, alhamdulillah, ya kan? Kita mencari karunia Allah, yang minimal kita cari rezeki yang halal. Minimal itu, pastikan itu halal. Kemudian yang ketiga apa tadi? Banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tuflihun, dan kita akan menjadi golongan orang-orang yang beruntung kata Allah Subhanahu wa taala. Mau jadi golongan hamba yang beruntung? Mau enggak? Mau. Ya kan? Untung lawannya apa? Rugi. Rugi. Kalau rugi, surat yang Allah jelaskan ini sangat-sangat sudah kita hafal. Wal 'asr kata Allah Subhanahu wa taala. Innal insana lafi khusr. Demi masa. Wal 'asr itu demi apa? Masa. Asr itu bukan artinya sore. Sore itu kan masa ya, al-asr. Al-asr itu, al-asr kalau dalam arti kata bahasa Arabnya, al-asr itu adalah waktu yang terus-menerus berlalu. Terus setiap detik jalan. Artinya innal insana lafi khusr, dan kata Allah demi masa sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Artinya setiap detik yang berlalu itu kita berpotensi rugi. Illal ladzina amanu, kecuali kita beriman kepada Allah. Wa amil sholihat, kita beramal soleh. Wa tawassaw bil haq, kita mengajak orang lain untuk menjadi benar, ya kan? Kita mengajak orang lain, ayo, gitu. Karena iman sendirian, waduh, kita akan tetap ditanya Allah Subhanahu wa taala, kenapa temanmu itu satu kantor, satu bangku, satu ruangan, tidak tahu ada orang. Tuh, nanti kena, ya kan? Hati-hati kan? Wa tawassaw bis sabr, dan kita harus sabar. Biasanya orang yang diajak itu suka macam-macam uraiannya Bapak Ibu, macam-macam. Ayo kita sholat, sok suci, ya kan? Padahal ketika kita mengajak, kita mengajak teman kita, saudara kita, siapapun yang ada di sekitar kita untuk sholat, contohnya, untuk beramal sholat, itu bukan berarti kita sok suci, kita sedang melindungi diri kita sendiri, betul? Bukan karena Allah Subhanahu wa taala kalau azab itu turun, azab itu tidak pilih-pilih, mau yang salah, mau yang soleh, semuanya kena. Ketika ada misalnya, ada gempa bumi misalnya, datang, apakah gempa bumi itu milih dulu? Ustaz, punten jangan karinya, yang ada di sini, Ustaz, ini lebih bergerak dirinya. Ayat begitu gempa bumi? Tidak ada. Banjir datang, apakah air itu nanya dulu? Pak Kiai, jangan di sini dulu nih, nanti mulai orang. Enggak, semuanya pernah. Ketika azab itu sudah datang, apa yang mengundang azab itu ya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita mengajak teman kita untuk beribadah kepada Allah, bukan kita suci, seperti kita sedang melindungi diri kita sendiri itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita keistiqomahan, ya, dan menjauhkan kita dari golongan-golongan hamba Allah yang memang merugi, dan mudah-mudahan kita termasuk golongan hamba Allah yang beruntung, yang puncaknya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan ketakwaan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Tadi dari MC menjadi cukup ya. Itu saja mungkin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Setelah ini mau ada tanya jawab dulu enggak? Ya, ada nomor wa ikum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Mahfud. Kemudian bagi para jemaah yang memiliki pertanyaan, dipersilakan untuk bertanya langsung. Silakan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga salah satu pengurus koordinasi di tempat tinggal. Ada tantangan terkait dengan sholat khusyuk juga ya. Kalau di tarawih banyak punya anak-anak nih ya tadi
sisi lain kita anjurkan anak-anak untuk bisa berlatih, tapi di sisi lain memang itu sangat mengganggu juga kalau memang itu tidak terkendali, tidak terkendali. Nah, jadi kita ingin gimana caranya supaya minimal anak-anak itu sebaiknya apa yang perlu kita lakukan, karena beberapa kasus justru jamaah itu banyak hilang karena memang apa istilahnya sangat terganggu laporannya itu. Tapi di sisi lain kalaupun kita larang juga kan ada juga yang nggak setuju. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak bertanya gimana anak-anak yang suka ikut berjamaah di masjid ya, mereka suka main ya. Dan itu masalah tidak hanya di masjid Bapak saja ya, di masjid kita bersama ya, kita bersama. Tapi saya memang selaku pengurus ya, Bapak selaku pengurus itu sudah selayaknya memberikan informasi kepada jemaah. Informasi kepada jemaah. Apa yang mesti kita lakukan? Pertama kalau dalam ilmu fikih gitu ya, kan ada 3 level orang tuh, 3 level sebelum balik ya, balik di atas tuh balik, di bawah balik itu ada yang namanya sobi, mumayyiz, ada yang namanya mumayyiz, di bawah mumayyiz itu ada yang namanya sobi, ada balik, ada mumayyiz, ada sobi. Nah, para ulama kontemporer khususnya yang sekarang itu merumuskan, menganjurkan lah ya, yang boleh diajak ke masjid itu yang mumayyiz, yang sobi jangan. Memang kan kita harus membiasakan anak-anak, tapi ketika yang sobi ini di bawah, mereka lebih banyak membenarkan, kecuali mereka dipastikan tidak kemana-mana oleh orang tuanya. Kalau balik itu kan kita tahu apa tolak ukurnya, ya balik itu ya. Ada 3 tolak ukurnya. Yang pertama mimpi apa? Mimpi basah. Kalau Bapak Ibu di sini kalau Bapak kalau belum pernah mimpi basah berarti mungkin belum baik udah. Yang kedua haid bagi perempuan. Ya kalau mungkin ada ibu teteh yang belum haid mungkin. Atau yang ketiga dia belum mimpi atau belum haid, dia sama mukhamsa aisyarota sana. Dia sempurna umur 15 tahun. Jadi kalau dari 15 tahun 16 tahun belum mimpi atau haid, jadi otomatis sudah balik karena batasnya 15 tahun sempurna. Dan ini 15 tahun Hijriah, bukan 15 tahun Masehi. Ingat, 15 tahun Hijriah itu lebih cepat. Ya kan, lebih cepat. Nah, di bawah sebelum balik itu ada yang namanya sobi. Sobi itu dia anak kecil yang memang dia belum tahu perintah dan larangan. Jadi kalau kita suruh diam tuh, Bapak, dia gini, dia ngajak main. Nah yang seperti itu dia sobi, jangan dibawa ke masjid dulu. Kalaupun dibawa ke masjid, pastikan orang tuanya itu memegangnya, jangan sampai dia mengganggu. Kita bikin sobi banyak, ya jamaah. Kan yang ditaruh di bawah tuh kan ada kacamata, ada HP, dia lari. Apa yang terjadi sama kita? Jantungan, tapi kacamata kita keinjek, HP kita keinjek kan gitu. Busuk ya ingat kacamata, kan gitu. Nah seperti itu baiknya jangan dibawa. Kalau yang di atas sobi pada mumayyiz itu masih anak kecil, dia belum balik, tapi dia sudah tahu perintah dan larangan. Dia sudah tahu kalau sholat tidak boleh berisik. Dia sudah tahu kalau sholat tidak boleh main-main. Dia sudah tahu sholat itu nggak boleh berbicara macam-macam, harus begini-begini. Nah seperti itu silakan dibawa. Dan yang sobi yang mumayyiz ini dia ketika berpuasa dia sah puasanya. Seperti itu. Nah jadi saran saya selainnya bagi pengurus masjid, ya disampaikanlah informasi Bapak Ibu yang bukan kecil. Kalau anak kecilnya belum tahu perintah dan larangan, sholat itu tidak boleh bercanda, mohon untuk jangan dulu dibawa dengan bahasa yang baik. Seperti itu. Ya, karena ketika anak itu yang mengganggu, yang sedang berusaha bukan anaknya, tapi orang tuanya. Karena orang tuanya yang bertanggung jawab. Dan Rasul tidak pernah melarang sebetulnya ya untuk anak-anak. Tapi memang tidak mengganggu seperti anak-anak kita. Rasul kan saking memuliakan anak kan pernah beliau sujud tuh lama kan, sujudnya lama. Para sahabat tuh sampai bingung. Makanya kadang kita harus bersyukur lah. Ada teman-teman kita yang suka dia
usil, bukan usil ya, dalam artian dia kadang susah diatur. Di sahabat tuh ketika Rasul sujud lama, sahabat tuh dalam hatinya ngobrol, sujudnya lama banget, ada apa sih ini? Ya kan? Kalau sahabat yang khusyuk, yang soleh itu mah sujud ya terus, pokoknya belum ada komando berdiri, dia sujud terus. Tapi kan ada sahabatnya yang penasaran, ditolong kan dia lagi sujudnya nolong kita, pas ditolong ternyata cucu Nabi SAW Hasan dan Husain lagi main sorot-sorotan di mana? Di punggung Nabi SAW. Dan Nabi tidak mempermasalahkan itu. Ketika beres ditanya, cucuku sedang bermain di punggung, kata Nabi, dan aku tidak ingin mengganggunya. Makna terdalamnya, jangan sampai bagi anak-anak kita, ya, sholat itu menjadi permasalahan. Contoh, gara-gara sholat aku dimarahin sama papa. Sholat itu menjadi kambing hitam. Gara-gara kita salah mendidiknya. Jangan saya ketika udah sholat kok. Kalau sholat tuh dia yang mereka ingat apa? Nanti dimarahin. Yang mereka ingat. Jangan sampai seperti itu. Ya kan? Makanya kita harus mendidik sedini mungkin. Nah, minimal dari pengurus masjid diberikan pemahaman kepada jamaah seperti itu. Ya, jadi ya, kalau derajatnya masih sawi jangan dulu. Ya, jangan dulu. Kalau udah mau majid, kan ada anak kecil dia kayak sudah idang gitu ya. Idangnya udah berapa ya? Idangnya kalau bahasa ini idang tuh Paham. udah paham, udah ngerti. Nah, seperti itu. Meskipun dia belum balik, gitu loh ya. Nah, seperti itu. Oh, Allah. Kita jawab dan mungkin kalau bisa ada pertanyaan. Baik, atas kesempatannya, mohon izin bertanya Ustaz, perihal malam Lailatul dan bisa saya tanyakan. Kan memang terakhir ini kan banyak umat muslim yang itu untuk mendapatkannya. Nah, pertanyaan saya, apakah sebenarnya kan malam ganjil itu kan semua orang pasti, semua orang itu pasti melaluinya, mau 21 sampai 29 pasti kalau dia masih hidup pasti melaluinya. Dan masalahnya itu, apakah kalau misalnya kita itikaf tapi saja 10 hari full, nah itu tuh pasti kita akan mendapatkan Lailatul Qadar walaupun kita sebenarnya nggak merasakan tanda-tandanya, kalau kan memang ada tanda-tandanya dari beberapa hadis. Nah, apakah seperti itu atau itu memang keputusan yang diberikan Allah pada hamba-hambanya yang terpilih aja? Itu pertama. Yang kedua, kan kalau malam Lailatul Qadar itu kan pahalanya kan kebaikannya kan dihitung 1000 bulan. Nah, apakah sebaliknya kalau kita melakukan kalau ada orang melakukan pencurian di malam Lailatul Qadar berarti dosanya itu dianggap dosa selama 1000 bulan gitu tadi. Tidak bisa. Ya, terima kasih. Saya akan mengutip kedua pendapat Ustadz yang sekarang yang sekarang ada di Indonesia. Yang pertama, saya mendengar dari Ustadz Adi Hidayat. Kata Ustadz Adi Hidayat apa? Setiap orang itu berpeluang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar. Tapi apa yang dia dapatkan sesuai dengan apa yang dia lakukan. Artinya, pahala 1000 bulan itu bisa kita dapatkan dengan amal soleh yang memang kebetulan kita lakukan di malam itu. Jadi kalaupun misalnya habis tarawih kita tidur, ya kan? Ternyata di malam itu tuh malam Lailatul Qadar ternyata, kamu ini nggak tahu. Kemudian kita bangun jam 2 dan kita sholat tahajud, maka sholat tahajud kita itu insya Allah bernilai 1000 bulan. Insya Allah. Makanya pastikan setiap malam 10 hari terakhir itu bangun gitu. Pastikan. Yang lebih utama habis isya sampai sahur tuh kita nggak tidur, yang lebih utama gitu. Kita hidupkan malam-malam. Dan kan kalau nggak bisa seperti itu, ya pastikan saja minimal 10 malam terakhir, ya kan, kita lakukan sholat tahajud yang bisa kita lakukan 2 rakaat, 4 rakaat, 8 rakaat, berapa saja. Insya Allah kita mendapatkan pahala 1000 bulan. Insya Allah. Atau salah dia seperti itu. Kemudian satu lagi, jadi kita berpulang sama, dan hanya kita nggak tahu saja, nggak tahu tandanya seperti apa. Yang jelas kalau memang Allah sudah memilih seorang hamba, ya dia akan fikir soleh gitu aja. Yang kedua, pendapatnya Kiai Haji Bahamuddin Nur Salim, Gus Bahak
Tahu kan Gus Bahak? Gus Bahak ya. Tahu Gus Bahak? Tahu. Beliau pernah menyampaikan, apa yang beliau sampaikan? Pengen mendapatkan malam Lailatul Qadar, ya. Caranya gimana? Meskipun pahala ini nggak sempurna gitu ya. Caranya kalau kita sulit untuk melakukan amal soleh di malam itu karena ngantuk kita atau karena kesibukan kita, kata beliau minimal jangan sampai berbuat dosa. Jadi di malam Kamis apa? Jangan sampai buat dosa, baik dosa secara zahir maupun dosa secara pikiran, hati. Jangan sampai buat dosa. Ya, ini mungkin menjawab bahwa setiap Muslim itu berkesempatan untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Tapi apa yang didapatkan sesuai dengan apa yang dia lakukan. Meskipun hanya sekedar sholat 2 rakaat, ya, hanya sekedar sholat 2 rakaat, insya Allah kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Insya Allah. Cuma kan itu semua rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, tadi kan kalau itu di malam itu dosanya apa? Kalau malam Lailatul Qadar itu pahala 1000 bulan. Kalau dosanya gimana? Sama dengan Allah itu kan ketika memberikan pahala kepada kita, ya kan? Allah itu melipat gandakannya menjadi 10 kali lipat. Allah setiap amal soleh yang kita lakukan dalam Al-Quran, Allah melipat gandakannya 10 kali lipat. Dan kita pasti butuh berniaga dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi di kalimat berikutnya, ketika kita berbuat dosa, Allah hanya membalas sesuai dengan dosa yang kita buat, tidak dilipat gandakan. Begitu. Cuman mungkin ketidaksopanannya itulah di bulan Ramadan kan waktu beribadah ayo maksiat kan. Jadi ya mungkin jadi dosa yang di bulan Ramadan itu ya lebih istilahnya mah. Kalau dosanya ya sama segitu, tapi lebih kita sangat tidak menghormati bulan Ramadan itu sendiri. Di mana bulan itu ya harusnya bulan kita mendidik menjauhi maksiat gitu. Seperti itu. Ya, Allah. Ya, karena waktu juga habis, kita tutup aja di orang saya. Baik, kita cukupkan sampai di sini ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa menerima kita semua, mengampuni semua dosa-dosa kita, dan mudah-mudahan hadirnya kita di sini menjadi salah satu bukti ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita tutup dengan doa. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Min kulli dhanbin 'adzim la yaghfiru illa rabbul alamin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi, hamdan yu'afi katsiran. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin 'abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sahbihi wasallim. Tasliman 'adada ma ahabbu bihi ilmuka wa khatta bihi qalamuka wa asrarta. Radallahu an sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa 'an sahabati ajma'in wa 'an tabi'in wa tabi'in bi ihsan ila yaumil. Allahumma a'inna 'ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna 'ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna 'ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ya muhabbal al-haq halala ila ahsanil haq wa min ya arhamar rahimin. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu karim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan kathiran tayyiban mubarakan wasi'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil muttaqina. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa at-tuqa wal 'afwa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa at-tuqa wal 'afwa wal ghina. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban. Allahumma hasib lana wa qasid lana. Allahumma hasib lana wa qasid lana. Allahumma hasib lana wa qasid lana. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillah.